Saudara-saudari yang di online, salam. Hari ini kita melihat kisah para rasul pasal 27. Hari ini Pastor Hawkit yang berkhotbah. Kalau waktu kita tidak banyak, kita tidak bisa melihat dengan jelas begitu sari-sari dari kitab ini. Karena ini banyak sekali masalah yang terperinci. Tetapi kalau kamu serius untuk melihatnya, satu yang sangat cerita yang sangat luar biasa. Sebelum kita masuk dalam cerita ini, saya memberi tema dalam badai tetap tenang, atau dalam badai, pelayanan dalam badai. Di sini Paulus mengalami dalam pelayanannya 3 kali dalam badai. Pelayanannya menghadapi bahaya. 3 kali dia di pelayanan menghadapi bahaya badai. Ini yang ketiga. Di kitab Injil, Yesus juga para murid-muridnya juga mengalami akan badai. Yesus waktu dia masih hidup, dia juga dengan di dunia ini dia meredakan badai. Di Paulus ini juga kali ini juga badainya sangat besar sekali, tetapi Paulus tidak menghardik akan angin badai ini. Dua cerita ini satu yang sama, yaitu badai yang sangat besar sekali. Mereka terombang-ambing di pantai, tetapi Paulus tidak takut. Seperti Yesus pada waktu menghadapi angin badai, Yesus tertidur. Ini satu yang tidak gampang. Sesungguhnya badai kita daripada angin badai di luar lebih besar. Kalau keadaan sekali tergoyang, kita mengalami badai. Kalau di dalam ada badai, apakah kita tetap akan tenang? Di dalam hidupmu pasti ada sesuatu. Paulus menghadapi angin badai ini, bagaimana dia bisa dengan damai, dengan tenang untuk menghadapinya, dan juga melayani para orang-orang di kapal. Dia pasti ada hati yang tenang seperti Yesus, tetapi ini tidak semua orang memiliki. Saya percaya Yohanes Wesley waktu dia Amerika menginjil, karena hubungan karena gagal, maka dia dengan sedih, maka dia harus pergi ke Inggris. Ini dia berlayar melewati di lautan Asia Pasifik, maka menghadapi juga badai. Dan ini semua setiap orang juga menghadapi ada badai, tetapi apakah kita bisa semua setiap orang dengan tenang untuk bisa melewatinya? Dan di Paulus di sini dengan tenang, mereka setelah Yohanes sampai ke Wales, sampai pulang dari Inggris, dia mencari para sahabatnya. Mereka di Mulafesus juga terpengaruh oleh karena dari keberanian dari Yohanes Wales.
kita melihat kalau kita menghadapi angin badai bagaimana iman kita, apakah yang kita anut ajaran kita bisa tegar untuk menghadapi badai angin? Mereka bisa. Mengapa? Dan hari ini kita melihat kitab ini untuk mencari jawaban. Tahu mereka semua juga menghadapi angin badai. Gereja kita juga pernah mengalami waktu itu badai topan manggis. Kalau kita tidak keluar, kita di rumah itu aman. Tetapi pada waktu kita di tengah laut, satu yang sangat bahaya sekali. Bagaimana kita bisa mengarungi di angin badai di tengah laut? Sesungguhnya Paulus waktu pelayarannya ke Roma 1 minggu sudah selesai, tetapi ini harus sampai sebulanan dan terus-menerus menggunakan waktu untuk menerjang ujian menerjang angin badai ini. Dengan menggunakan banyak waktu untuk menguji para orang-orang yang di laut, yang di kapal itu. Kalau tidak punya iman untuk terus tegar untuk menyelesaikan semua ini, satu yang sangat sulit sekali. Kita melihat ayat ini, subtema pertama ayat 1 sampai dengan 12. Saya ingatkan tema tadi, dalam angin badai tetap tegar atau dalam badai tetap melayani. Dia bukan hanya tegar, tapi juga melayani. Ayat pertama dikatakan mereka pergi berlayar ke pantai Asia. Di sini kita melihat peta, mereka mengambil keputusan dari Vetus untuk berlayar ke sana. Mereka dari Kasarea pergi ke Situn. Di situ mereka diserahkan kepada perwira Julius dari pasukan Kaisar. Selain Paulus juga masih ada para orang-orang tahanan lain, tetapi karena tidak semua bisa memperlakukan mereka dengan baik sama seperti Paulus, maka Paulus di sini mereka harus diantar menghadap ke Kaisar. Maka dia naik kapal ini. Mereka berangkat dari kapal dari Adratenium pergi berlabuh di sepanjang pantai Asia. Nama seorang perwira ini yang adalah Julius. Mereka naik dari sebuah kapal dari Adramitium. Kita sampai ayat ke-5. Mereka sampai di Mira, mereka pindah kapal lagi. Mereka pindah dari sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Kapal inilah bahan daripada gandum, dedak. Kapal ini lebih besar daripada kapal dari Adramitium. Ke ayat keempat dikatakan oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Siprus di situ. Karena dari awal angin tidak baik,
dari pelayaran ini sudah tahu kalau akan menghadapi kesulitan. Pelayaran ini pada musim apa? Di ayat 9 dikatakan, sementara sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan waktu puasa adalah dikatakan hari pengakuan dosa bagi orang Yahudi, kemudian tahun baru. Ini adalah daftar untuk melakukan melanjut pelayaran. Karena setelah habis tahun baru akan menghadapi musim dingin. Kalau musim dingin tidak cocok untuk melanjutkan pelayaran karena angin barat, angin dingin timur akan bertiup ke laut daerah situ. Di ayat ke-9 dikatakan Paulus memperingatkan kepada mereka bahwa itu satu yang sangat berbahaya. Paulus sudah pertama mengangkat suaranya untuk memperingatkan semua orang, bukan hanya karena pelayaran ini akan mendatangkan kesukaran dan merugikan besar dan juga bahkan juga bagi muatan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Di sini kita melihat bahwa orang Yahudi hari waktu puasa sama seperti orang Cina melewati waktu hari raya musim dingin. Jadi sebelum musim dingin, hasil panen mereka cukup untuk kebutuhan keluarga. Maka waktu musim dingin mereka tidak bertanam lagi. Jadi bagi orang timur, kalau musim dingin tidak lagi turun ke laut karena itu sudah sangat berbahaya. Dikatakan Paulus lebih baik kita berhenti di sini. Di sini dinamakan satu tempat yang bernama Knidus. Ini satu di sebelah timur. Kemudian mereka di situ singgah sampai di kota Finis yang di pelabuhan Pulau Kreta. Di ayat ke-8 kita melihat kembali, di situ mereka melewati Tanjung, sebuah pulau indah dekat di kota Lasea. Ini tempat bukan untuk kapal berlabuh, cuma dekat saja. Kalau mereka melewati di Phoenix, di Kreta melewati musim dingin, bagi para pelaut itu satu tempat yang tidak cocok. Apalagi di situ mereka harus melewati musim dingin. Maka baik para pelaut atau orang-orang di situ harus segera mereka berlalu, mereka harus pindah dari kota Kreta ini. Tetapi di sini mereka tidak mendengar akan nasihat dari Paulus sehingga mereka menghadapi kesulitan, menghadapi badai. Mereka menghadapi angin badai, mereka
di Lasea. Mereka menghadapi badai di ayat dikatakan di ayat 11, perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Mereka kalau bagi pelaut, mereka mendarat akan untuk menghadapi musim dingin, mereka akan mencari satu tempat yang baik. Tetapi di situ di Knidus bukan satu tempat yang baik untuk di situ bersinggah. Jadi di situ mengapa para perwira percaya pada jurumudi dan nahkoda itu? Karena kapal itu adalah milik mereka. Kalau ada menghadapi bahaya atau kerugian, mereka yang harus menanganinya. Itu tanggung jawab dari mereka. Di situ Paulus dan juga seluruh orang-orang di kapal di ayat 12. Karena dikatakan pelabuhan ini tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan mereka lebih setuju untuk berlayar mencoba mencapai kota Phoenix dan melewati musim dingin di situ. Untuk mencapai kota Phoenix itu bukan hanya pendapat dari perwira tetapi juga kebanyakan dari orang-orang. Di situ mereka tidak mendengar Paulus, lebih baik pergi ke Phoenix. Sampai di tempatnya Phoenix, ayat 12 sampai dengan 26, mereka menghadapi badai yang begitu besar. Mereka hanyut sampai di ayat 13. Mereka pada waktu itu angin sepa-sepa bertiup dari sana. Mereka menyangka bahwa mereka tentu sudah tercapai dan membongkar sua dan mendekati sekali menyusur pantai Kreta. Di situ disamakan angin timur laut. Angin timur laut itu agak kencang. Pada waktu mereka bertiup angin selatan, mereka merasa aman. Mereka sebab dikatakan di ayat 14, tidak berapa lama kemudian pulau itu, dari arah pulau itu angin badai yang bernama angin timur laut bertiup. Yaitu angin timur laut dari arah mereka di situ menghadapi angin sehingga mereka membiarkan mereka menghadapi angin halauan itu dan mereka lepas kendali. Di saat mereka lepas kendali, mereka sampai di satu pulau kecil yang bernama Kauda. Barang-barang muatan yang berat mereka naikkan setelah itu mereka naik di atas kapal skoci. Mereka masang alat pemotong dan meneli kapal itu.
mereka mengikuti hanya diombang-ambing oleh angin badai. Mereka tidak mengendali kapal itu lagi. Di situ dikatakan mereka membiarkan saja kapal itu terombang-ambing. Itu adalah angin timur laut, dan tapi di dalam angin badai timur laut ini sangat sulit untuk dikendali. Maka dengan sangat hebat diombang-ambingkan oleh angin badai itu. Di ayat 18 dikatakan mereka di angin badai yang hebat sampai ke satu yang sangat hebat sekali. Mereka terkurung di situ. Maka mereka juga membuang muatan kapal itu ke laut. Kapal itu muatan dari para muatan yang dari Mesir, muatan hasil panen atau barang-barang makan kayak semacam gandum. Di situ mereka muatan di situ mereka buang di kapal, dan kemudian kayak hari yang ketiga juga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Kemudian beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai terus-menerus mengancam. Maka kami akhirnya putuslah harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Maka di sini katakan putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Kami ini siapa yang dimaksud? Ya, kita terpikir Lukas dan Paulus di kapal ini. Ia yang menulis tentang pelayaran ini. Di atas juga di ayat kedua dikatakan bahwa dia ada seorang pendamping. Dia yaitu orang yang dari Tesalonika, yaitu Aristarkus, orang Makedonia yang dari Tesalonika menyertai kami. Maka Lukas menulis di sini mereka putuslah harapan untuk menyelamatkan diri kami. Bukan Paulus yang putus asa, tetapi penulis Lukas merasa putus asa. Beberapa hari tidak ada matahari membuat orang bersusah hati. Kalau di Hong Kong kita juga bisa demikian, beberapa hari mendung, hati kita juga merasa tidak sangat gelisah. Apalagi ini di laut yang harus dibuang sudah dibuang yang banyak. Di tengah laut matahari bintang pun tidak kelihatan, maka putuslah segala harapan untuk menyelamatkan diri kami. Di tema ayat 23 sampai dengan 36. Di sini Paulus menghibur orang-orang. Di ayat 21 dikatakan, ayat 20 sampai dengan mereka berapa hari tidak makan. Sudah berapa hari mereka tidak makan. Di situ Paulus bangkit dan berkata kepada mereka, saya merasa dia seperti seorang pejabat pemimpin di satu pulau. Tetapi ini adalah Paulus, dia di tengah-tengah berkata, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan pergi ke Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini.
Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Di sini dimaksud agar mendengar nasihatku. Sekarang dia menghimbau agar orang-orang mendengar nasihatnya supaya mereka tetap tabah hati, sebab dikatakan tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Dan firman keluar dinyatakan juga di sini karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Yaitu Allah yang sangat dia kenal, Allah yang dia sembah, seorang malaikat berdiri di sisinya. Keadaan ini pernah terjadi pada waktu Paulus di Yerusalem, pada saat dia dikurungi oleh para yang pemberontaknya, hampir sampai ia mau dikoyak-koyak. Pada malam itu juga Allah menampakkan berdiri di sisinya bagi Paulus, berdiri di sisinya dan berfirman kepadanya. Ini yang catatan yang kedua kali mencatatkan masalah ini. Bagaimana Tuhan berfirman pada Paulus, bagaimana engkau bersaksi bagiku di Yerusalem, demikian juga engkau harus bersaksi bagiku di Roma. Sampai hari ini perkataan ini masih terus sampai hari ini. Harus ke Roma untuk bersaksi bagi Tuhan. Walaupun dalam pelayaran menghadapi bermacam-macam badai, semua rencana Tuhan tetap akan terlaksana. Di dalamnya Paulus tidak takut karena dia tahu Tuhan ada berdiri di sisinya. Ia mendengar akan firman Tuhan. Dan di sini Paulus berkata bahwa tadi malam ada seorang malaikat dari Allah yang berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau akan menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka karena semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi di sana Paulus tak perlu takut. Dalam angin badai, kalau orang merasa takut itu satu yang normal. Tetapi malaikat menghibur Paulus untuk jangan takut. Firman ini untuk menetapkan, meneguhkan sekali lagi akan firman Tuhan bahwa Tuhan menyertainya. Di dalam kesulitan ini seluruh orang-orang di kapal menjadi sahabatnya oleh karena Paulus mereka semua diselamatkan. Paulus di situ mereka mendapat penghiburan karena di situ aku percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti akan terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku, dan kemudian bagi kita akan aman. Yang bagi tidak mendengar, mereka akan mendapat kesusahan. Di situ kemudian di bagian ke subtema keempat, mereka sampai di Laut Adria. Mereka telah lewat dari pulau mereka.
mereka lewat dari kereta, dari laut Kreta mereka sampai ke Andrea, laut Andrea. Paulus memberitahu mereka bahwa kapal mereka akan menabrak pulau kecil. Di ayat 27 dikatakan bahwa mereka sampai ke 14, malam yang ke-14 mereka melewati setengah bulan. Lukas mengerjakan sesuatu sangat terperinci. Dia ingat akan waktunya ini, dia masih tetap di situ mereka tetap terombang-ambing di laut Andrea. Mereka mengulurkan batu duga, ternyata airnya di situ masih 20 depa dalamnya. Mereka ingin mendekat berlabuh tetapi belum bisa. Mereka sangat berharap hari agar tetap lekas siang. Ini terjadi pada waktu malam. Di situ mereka harus melihat hari esok apa yang akan terjadi, dan para anak-anak kapal juga mempunyai satu rencana yang lain. Mereka menurunkan skoci ke laut. Rupanya anak-anak kapal itu berusaha untuk melarikan diri. Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ini semua terjadi pada waktu malam hari, di dalam gelap. Di ayat 33 dikatakan ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak mereka untuk makan. Akhirnya juga datang hari siang, jadi Paulus mengajak mereka untuk makan. Mereka sudah 14 hari tidak makan. Mengapa mereka tidak makan? Karena dikatakan di situ, karena itu menesak kamu supaya kamu makan dahulu untuk keselamatanmu. Hal ini perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu kehilangan sehelai rambut pun dari kepalanya. Paulus seperti Yesus berkata bahwa sehelai pun dari rambutmu tidak akan kehilangan. Kemudian di situ Paulus mengambil roti dan mengucapkan syukur kepada Allah dan memecah-mecahkan, mereka lalu makan. Mereka tidak mengerti, mungkin mereka mengira ini adalah adat istiadat orang Yahudi, tetapi bagi Paulus ini adalah memecahkan roti, yaitu perjamuan malam, yaitu makanan pagi hari, yaitu untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Jadi bagi siapa yang makan roti ini akan diberkati. Mereka dengan kuat hati mereka pun makan juga. Di kapal itu ada 276 jiwa. Kemudian setelah mereka makan kenyang, mereka membuang muatan gandum itu ke laut agar kapal itu ringan kembali. Lukas menulis ini untuk juga mengikatkan Yesus bagaimana memberi makan 5.000 orang. Karena setelah makan kenyang mereka juga harus menghitung jumlah orang. Kalau habis makan itu bukan satu yang istimewa, karena di situ Yesus juga menghitung orang habis makan, ada yang 5.000, kemudian 4.000 orang. Mereka semua makan kenyang, jadi hati mereka menjadi kuat.
hidup mereka bersemangat kembali. Mereka tidak lagi putus asa. Bagi mereka masih ada harapan dan hari esok. Kita sampai di subtema kelima ayat 39 sampai dengan 44. Mereka berlabuh, mereka mendarat. Secara terperinci saya tidak menjelaskan, karena pada waktu sampai di siang hari mereka sampai di satu tempat yang tidak mereka kenal, tidak tahu namanya. Sebenarnya para perwira itu, prajurit ingin membunuh para tahanan agar mereka jangan melarikan diri, tetapi perwira itu melarang mereka. Jadi perwira menyelamatkan Paulus, juga seluruh orang yang di kapal itu semuanya juga diselamatkan. Mereka orang-orang tahanan, anak-anak kapal, orang-orang kapal, prajurit, semua yang di kapal 276 semuanya diselamatkan. Jadi seperti yang terakhir dikatakan, mereka semua selamat naik ke darat. Ini pelayanan Paulus waktu di angin badai. Bagaimana kita melewati angin badai kita? Bagi Paulus dua yang sangat penting, bukan hanya berkata bahwa ada Tuhan tidak perlu takut, tetapi karena karunia Tuhan, dia menganggap bagaimana bahwa kehendak Tuhan akan terjadi. Jadi dia percaya bahwa ia akan melewati angin badai ini. Dan dalam kesulitan dia melihat bahwa Tuhan berdiri di sisinya. Ada malaikat Tuhan yang bersama dia di sisinya. Jadi Paulus mendapatkan kekuatan lebihan. Bagi saya sendiri juga demikian. Kalau saya seorang diri di tempat yang berbahaya, saya tidak mau berjalan ke gunung itu. Termasuk mungkin di situ ada anjing liar, saya tidak akan melewati jalan ini. Tetapi kalau saya bersama istri saya berjalan naik gunung, saya merasa berani sendiri dan saya akan berdiri di depan. Jadi hati kita melayani orang lain itu membuat kita berani. Kita tidak peduli akan keselamatan kita sendiri. Pada saat kita melayani orang, kita merasa satu yang sangat besar sekali. Di Paulus di situ dia melihat bagaimana Tuhan menyertai dia. Di situ ada malaikat. Walaupun badai begitu besar, mereka dengan selamat sampai ke darat, naik ke darat. Terima kasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu adalah mana bagi kehidupan kami. Walaupun kami menghadapi begitu susah angin badai, Engkau hanya satu-satunya harapan kami, harapan andalan kami untuk selamanya. Di dalam kesulitan kami tetap untuk memuji-Mu.
Saudara-saudari, mari kita bersama doa. Kita tahu kalau Hong Kong dalam kesusahan, dalam menghadapi kesulitan ekonomi atau tidak punya pekerjaan. Saudara semua, kalau kita menghadapi kesulitan ini, kita dalam angin badai ini, kita bersama berdoa. Saudara semua, di Alkitab mengatakan pada kita bahwa malaikat akan menampakkan dirinya, sehingga Paulus tidak takut lagi. Saudara semua, mari kita bersama berdoa. Kita di dalam badai, dalam hidup kita, segala kekhawatiran kita beritahu kepada Tuhan, dan memberi satu persatu rasa kekhawatiran kita, ketakutan kita beritahu kepada Tuhan. Ya Tuhan kami. Saudara semua, kalau di saat ini kamu menghadapi kesulitan di tempat kerjamu, bagi tempat kerjamu kamu berdoa, perasaan takut ini kita serahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Allah yang kita percaya adalah Allah Immanuel. Mari kita bersama mendengar suara Tuhan. Tuhan Allah kita bukan hanya menampakkan diri pada hanya siang atau malam hari, tetapi Dia selalu berada bersama kita, seperti Dia yang berada di sisi kita, sama seperti Paulus Dia bersisi di diri. Allah kita lebih besar daripada malaikat. Saudara semua, mari kita mendengar Tuhan, suara Tuhan, kita tenangkan diri. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Bagi saudara kami yang di online berdoa, Tuhan berilah Roh-Mu, bukalah hati dan mata kami untuk mendengar suara-Mu. Tuhan berilah agar ketakutan di hati kami tidak mempengaruhi hidup kami. Roh Kudus, Engkau berfirman kepada hati kami. Tuhan Yesus, Engkau lindungilah kami. Ambil semua Paulus, Allah yang dipercaya Paulus sama dengan Allah yang kita percaya. Paulus di malam hari, malaikatnya Tuhan menampakkan diri kepadanya. Bagi kita sendiri, Dia bukan Allah kita bukan satu hari, tetapi Dia setiap saat. Dia selalu menyertai kita, mengelilingi kita, melindungi kita, menjaga kita dalam angin badai, dalam kesulitan, dalam ketakutan. Tuhan berfirman kepadamu. Pada saat saya berdoa, saya mendengar Tuhan berbicara. Ada di antara kita saudara-saudari semua, sudah lama kamu tidak mendengar suara Tuhan. Sudah sangat lama kamu tidak mendengar suara Tuhan. Apalagi kamu melihat keadaanmu, melihat keluargamu, kamu merasa Allah, sekarang kamu di mana? Tetapi pagi ini Tuhan, Roh Kudus berkata kembali kepadamu, anakku, aku 24 jam ada bersamamu. Aku selalu menyertaimu. Aku selalu menyertaimu. Tuhan berkata, semuanya ada di tanganku. Semua ada di tanganku. Aku akan memberikan damaiku dalam hidupmu.
Engkau memberikan damai-Ku yang dalam-dalam, sangat dalam di dalam hatimu. Saudara semua, kita berseru, kita berdoa agar setiap hari Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya. Kita mohon agar Tuhan memberikan damai yang lebih dalam lagi diberikan kepada kita. Damai di dalam angin badai. Tuhan, Engkau adalah kekuatan bagiku. Tuhan, kami hanya memandang kepadamu. Yesus, roh-Mu, firman-Mu menguatkan hati kami. Tuhan, kami ingin melihat-Mu. Tuhan, kami ingin melihat-Mu. Bukan melihat badai, angin badai ini. Bukan melihat virus ini. Bukan melihat keadaan perekonomian kami. Bukan melihat akan kematian. Bukan melihat akan keputusasaan. Tidak melihat untuk melihat ketakutan. Tuhan, kami hanya ingin melihat Engkau. Melihat Engkau. Yesus, hati kami tertuju padamu. Karena di dalam angin badai, kami setiap orang belajar seperti Paulus. Belajar seperti Yesus menghadapi angin badai. Kami hanya melihat Yesus. Yesus, tolonglah kami. Tolonglah kami. Tuhan, inilah saatnya iman anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami berkata kepada kami punya iman, punya harapan, punya kekuatan, semuanya adalah dari-Mu. Bagaimanapun besar badai ini, Engkau lebih besar dari segalanya, melewati segalanya. Saya mengundang saudara semua yang di online, staf gereja, apa yang kita dengar tadi, kita berdoa pada Tuhan. Kita mohon agar Tuhan memberikan iman yang lebih besar lagi kepada kita. Seperti Paulus, setelah dia mendengar, dia tabah hati, dia menjadi kuat hati, dia tegar. Demikian juga kita berdoa agar kita juga demikian. Bersatu hati, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan. Kami terima firman. Bagaimana Engkau berkata kemarin, semua itu akan terlaksana. Bagaimana Engkau berfirman kepada kami, semua itu demikian juga akan digenapi. Tuhan, terima kasih Engkau menyelamatkan kami. Setiap hamba-hamba-Mu, setiap ketua sel-Mu, di setiap semua, Engkau Allah Immanuel. Engkau memberikan damai-Mu bagi kami setiap keluarga, di tempat kerja,
bagi saudara semua, kita angkat tangan kita. Kita berdoa untuk setiap ketua sel di gereja 611 dan juga yang di online. Kita bangkit bersama. Kita berdoa bagi gereja yang menjadi gembala, para pengembala dan para ketua sel yang di gereja. Di dalam tengah badai, mereka tetap melayani untuk berpegang pada firman Tuhan. Percaya Tuhan akan memakai kita, yang berdiri di sisi kita, yang berfirman kepada kita. Kita tidak perlu takut, karena Engkau dan orang-orang yang bersama Engkau, Tuhan akan memberikan semuanya ini kepadamu. Tuhan berkatilah setiap gembala kami dan ketua sel kami di dalam kesulitan ini, Tuhan, agar mereka tetap untuk tegar melayanimu Tuhan. Walaupun bagaimana sulitnya keadaan ini, Tuhan, kami tetap untuk mengandalkan Engkau, agar kami tetap tegar dan kuat untuk melayani. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Dikatakan setiap saudara kami yang di online, termasuk dan kuasa sel kami, setiap anak-anak gembala, orang-orang gembalanya, satu orang pun tidak akan hilang. Menurut nama mereka, Tuhan, Engkau Allah yang menjaga kami semua. Tuhan, Engkau menopangkan tangan-Mu pada kami setiap orang. Hidup-Mu masuk di dalam hidup kami. Di dalam hidup Kamu, Engkau menghembuskan napas-Mu untuk menghadapi masa akhir zaman, agar mereka tetap kuat dan tabah hati, untuk memberikan kesaksian bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Setiap hidup orang penuh dengan tanda-tanda dari-Mu. Seperti di kitab yang ayat yang terakhir dikatakan bahwa mereka semua selamat naik ke darat. Tuhan, kasih karunia menjaga Gereja 611, setiap ketua sel, setiap saudara-saudari semua. Dengan demikian kami diselamatkan semua, selamat semua naik ke darat. Bagaimana Paulus mengikuti jalan-Mu, demikian juga 611 mengikuti. Sama seperti Paulus, dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari kami. Engkau memberikan panggilan kami untuk penginjilan, agar kami terus untuk menjalani dalam nama Tuhan Yesus, mendeklarasikan semua orang selamat naik ke darat. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus, mendeklarasikan bahwa keluarga kami semuanya
selamat naik ke darat. Tuhan, semua kami bersyukur dan berterima kasih. Mari kita menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, selalu penuh dengan firman Tuhan yang menyertaimu. Firman Tuhan sebagai pelita di jalanmu, terang dalam jalanmu, untuk memimpinmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Selalu malaikat Tuhan yang menyertaimu. Dan juga dalam nama Tuhan Yesus memberkati dalam melayani Yesus, dalam menghadapi kesulitan, hati untuk melayani Tuhan semakin membara, menggunakan setiap saat untuk memberikan penginjilan penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Doa pagi kita sampai di sini. Tuhan memberkati kalian semua.